You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, you're turning lives around. I worship you, oh I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I can see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I can't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I can't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop, yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. I know. That is who you're the waymaker. That is who you are. Yes, it is. Oh, that is who you are.
Puji nama Tuhan, kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari di tempat ini, bahkan yang menyaksikan ibadah ini secara live streaming. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu malam hari ini? Saya percaya oleh karena penyertaan Tuhan kita boleh ada di minggu terakhir di bulan ini. Amin. Mari bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Saatnya kita akan bersuka cita memuji nama Tuhan. Biarlah kita mengakhiri bulan ini dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Boleh beritahu samping kanan samping kiri Bapak Ibu katakan bersyukur dan bersukacitalah hari ini. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Mari bersama bertepuk tangan bersukacita dalam hadirat Tuhan. Bersama dengan kami kita naikkan pujian ini. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini, di tempat ini. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Bersama sorakan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Mari bersama dari awal naikkan pujian, katakan ada gerakan roh Allah di sini, di gereja ini. Ada gerakan roh Allah di sini, di timur, di barat, di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Mari bersama dari awal lebih lagi katakan ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini, di GBI Alam Hotel. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Serukan bersama Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah. Amin. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Serukan Hosana, Hosana. Amin. Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Dari awal bersama nyanyikan. Ada gerakan roh Allah di sini, di tempat ini. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Sekali lagi katakan, ada gerakan roh Allah di sini. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Kita akan buka ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kudus, yang kami sembah dalam Kristus Yesus.
Terima kasih Bapak di ibadah ketiga hari ini, di sore hari ini. Kami masih bisa berkumpul di tempat ini. Kami percaya kami bisa bersama di tempat ini. Itu semua karena kasih yang luar biasa buat kami Bapak. Bapak yang baik, Bapak yang kudus. Biarlah Tuhan yang memberkati jiwa-jiwa yang datang di sore hari ini. Jiwa-jiwa yang rindu Bapak untuk memuji memuliakan Nama. Biarlah yang sakit Tuhan sembuhkan. Amin. Yang berbeban berat Tuhan yang memberikan kelegaan. Bapak yang baik, Bapak yang kudus, kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan di sore hari ini. Tuhan yang memberkati pribadi lepas pribadi. Biar pelayanan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Bapak untuk tempat ini. Biarlah darah Yesus yang menyucikan tempat ini, yang menguduskan tempat ini. Bapak yang baik, Bapak yang kudus, kami berdoa Bapak untuk GBI Alam Hotel ini. Tuhan yang memberkati. Biarlah gereja GBI Alam Hotel ini berdampak Bapak untuk daerah-daerah, terutama di 4 kecamatan yang melingkupi gereja ini Bapak. Biarlah melalui gereja ini semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Bapak. Semakin banyak jiwa-jiwa yang lebih mengenal Engkau Bapak. Bapak yang baik, Bapak yang kudus, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Artasiana yang akan menaburkan firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan yang menambah-nambahkan hikmat marifat yang daripada Tuhan kepada hamba-Mu ini. Berkati pelayanan, pekerjaannya Bapak, anak-anak, bahkan seluruh keluarga besarnya, kami serahkan perlindungannya hanya ke dalam tangan-Mu Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk pemimpin-pemimpin rohani kami, Pak Niko Notona Harjo, Pak Irbambang Jonan, Pak Hidi Prayitno, bahkan pemimpin kami di tempat ini, Bapak Polta Sihan. Tuhan yang memberkati hamba-hamba-Mu ini ya Bapak. Tuhan yang menambah-nambahkan hikmat marifat daripada Tuhan kepada hamba-hamba-Mu ini. Biarlah kemanapun hamba-hamba-Mu ini melangkah, ada jiwa-jiwa yang diselamatkan Bapak. Ada tanda-tanda ajaib dan heran yang daripada Tuhan. Berkati pelayanan hamba-hamba-Mu ini. Berkati istri, anak-anak, bahkan seluruh keluarga besar hamba-hamba-Mu ini. Kami serahkan perlindungannya hanya ke dalam tangan-Mu Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan yang memberkati daerah demi daerah, Tuhan yang melawat dan memberikan perubahan yang terbaik yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk Provinsi Sumatera Utara. Tuhan yang memberkati Kota Medan Bapak. Biarlah kesejahteraan keamanan daripada Tuhan melingkupi kota kami, bahkan melingkupi lingkungan di mana kami tinggal, bahkan setiap rumah yang kami tempati. Ada kasih sukacita, pengharapan-pengharapan yang baru di dalam nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami Bapak, dari pusat sampai ke daerah, Presiden, Wakil Presiden, Menteri Setekak, Menteri TNI Polri, bahkan pemimpin kami di daerah. Tuhan yang memberkati. Biarlah Engkau yang memberikan hati yang takut akan Engkau Tuhan dalam memimpin bangsa kami, dalam memimpin daerah kami. Bapak yang baik, Bapak yang kudus, sebelum kami memulai ibadah kami siapkan hati kami Bapak. Tidak lupa kami melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang menyakiti kami. Kami melepaskan kasih yang dari orang yang membenci kami. Di dalam nama Bapa, Roh Kudus, kami siap untuk memulai ibadah ini. Mari kita yang percaya dan siap memulai ibadah bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia, bermazmur, dan menutup minggu di bulan ini dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami buka hati kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Mari bersama nyanyikan. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu,
berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Selama-lamanya Engkau kami perlukannya Roh Kudus. Mari bersama naikkan pujian dari awal. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci, sebab kami rindukan, ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut. Amin. Penolong yang sejati dan suci, kami rindukan, ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah, bertahtalah lebih lagi, lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku Engkau terutama dalam hidupku. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Amin. Kau terutama lebih lagi bersama nyatakan. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama lebih lagi, mari bersama nyatakan. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah di tempat ini ya Roh Kudus. Lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama lebih lagi bersama nyatakan. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, lebih lagi.
urapanmu, lawatanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama. Lebih lagi dengan penuh kerinduan katakan, bekerjalah ya Roh Kudus. Kami rindukan lawatanmu ya Roh Kudus. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, Kau terutama di hidupku, Kau terutama di hidupku, Kau terutama di hidupku. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Tepuk tangan ucapan syukur bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Tetapi engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Hirabaya Shandara Labo. Kami rindukan Roh Kudus mengalir di tempat ini. Roh Kudus, mari bersama kita hampiri hadirat Tuhan sore hari ini Bapak Ibu Saudara. Bahkan jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan ibadah ini secara live streaming, mari bersama kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu sepanjang bulan ini. Kami bersyukur, haleluya, haleluya. Lawatanmu memenuhi setiap kami ya Tuhan. Urapanmu memenuhi setiap umatmu. Syaralabaya shandalab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 al
Roh Kudus memenuhi setiap kami. Mari bersama kita sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur buat perbuatan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat Roh Kudus yang Tuhan curahkan bagi kami. Shandarabaya Shandaralabo, Sharalabaya Shandaralabo, Hiralabo. Penuhi umat-Mu Tuhan. Mari lebih lagi bangkitkan roh-Mu menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Menjamah setiap hati kami,
menjamah roh kami. Ora baya syandala bala 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 bala. Syandala bala baya syandala bala 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 bala. Sekali lagi kami buka kedua tangan kami ya Tuhan. Dan kami buka hati kami untuk lebih lagi menerima pengurapan yang baru dari-Mu ya Tuhan. Beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan. Berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu. Mari bersama dengan penuh kerinduan nyatakan. Beri api, beri hujan, amin. Seperti yang Kau janjikan, berhembus Roh Kudus, berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan. Lebih lagi mari bersama nyatakan. Beri api, beri hujan, amin. Seperti yang Kau janjikan, berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Mari bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, bersama nyatakan. Beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan, berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu. Lebih lagi bersama katakan. Beri api, beri hujan, beri api, berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu. Biar musik saja menyembah Tuhan. Mari bersama kita mengangkat kedua tangan kita bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terimalah pengurapan yang baru sore hari ini dari Roh Kudus. Menjamah setiap kehidupan, pekerjaan, keluarga. Hirala baya syandala bala 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 bala. Shala bala 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 bala. Kami rindukan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Ora baya syandala bala 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 bala. Ora baya shala bala 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 bala. Mari sekali lagi dengan sukacita bersama kita akan beri api, beri hujan, beri api, beri hujan, amin. Seperti yang Kau janjikan, berhembus Roh Kudus, beri kuasa-Mu, beri kuasa sekali lagi bersama nyatakan. Beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan, berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Beri kuasa urapan-Mu sekarang, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan.
Tuhan kita. Sorakan haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menerima kuasa, dengan sukacita bersama kita katakan amin. Boleh tepuk tangan orang bersukacita Bapak Ibu Saudara, sambil teriakan Firman Tuhan katakan dalam Yoel 2:28 Bapak Ibu, ketika Roh Kudus dicurahkan bagi setiap kita, 3 generasi akan dipakai Tuhan bagi kemuliaannya. Generasi anak-anak, pemuda, orang tua, dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Siap bersukacita lebih lagi? Tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan kita yang hebat. Bersama-sama kita belajar lagu pujian ini Bapak Ibu Saudara. Mungkin lagu pujian ini masih baru Bapak Ibu. Bersama kita nyanyikan jiwa bebas. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Katakan bersama, Roh Kudus membakar setiap kami. Amin. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasamu, mengalir kuasamu. Nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Tepuk tangan sukacita buat Tuhan kita. Bersama-sama kita belajar lagu pujian ini Bapak Ibu Saudara dari awal. Katakan jiwa bebas. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Amin. Nama Yesus pemenang. Come on. Nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Dengan penuh kerinduan, Roh Kudus membakar setiap kami. Amin. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Bersama nyatakan, mengalir kuasamu, apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Boleh tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Mari bersama bersukacita. Roh Kudus membakar setiap hati yang rindu. Katakan amin. Oh 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 oh. Bersama sorakan oh 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 oh. Haleluya. Oh 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 oh. Sekali lagi oh 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 oh. Musik memuji Tuhan. Mengalir kuasamu di tempat ini ya Roh Kudus. Bersukacitalah. Dengan penuh kerinduan bersama katakan Roh Kudus membakar. Roh Kudus membakar setiap kami. Amin. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi.
keajaiban terjadi. Roh Kudus membakar setiap kami. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita siapkan juga persembahan kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita memberi persembahan dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran-Mu ya Tuhan, yang menuntun setiap langkah kaki kami. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Mari jemaat dan singer saja menyanyikan pujian dari awal. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu. Mari bersama dengan penuh kerinduan nyatakan lebih lagi. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Mari jemaat Tuhan katakan Roh Kudus. Roh Kudus, ini hamba. Panggil namanya dengan lembut, Roh Kudus. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu, penuhi hamba. Sekali lagi panggil namanya Roh Kudus. Ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu, penuhi hamba. Mari bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Bersama lebih lagi katakan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh, dengan api Roh-Mu, dengan api.
rohmu. Haleluya. Setiap kami Tuhan diberkati pada sore hari ini Tuhan. Lawat setiap kami, kuatkan kami Roh Kudus. Mampukan kami sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih untuk pujian kami yang menyenangkan hati Tuhan sore hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus setiap kami Tuhan saat ini akan menerima berkat yang daripada Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan kepada setiap kami, kuatkan kami Bapa. Kami tahu kami butuh Tuhan, bahkan hari-hari ini juga Tuhan. Kami percaya ada lawatan Tuhan sedang terjadi di tempat ini. Kegerakan Tuhan sedang terjadi saat ini. Pemulihan terjadi di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, hamba-hamba-Mu tidak datang dengan sia-sia. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati mereka lewat kebenaran firman-Mu, lewat pujian Tuhan. Yang sakit sudah Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus oleh kuasa firman-Mu. Yang terikat Engkau lepaskan oleh kuasa puji-pujian di dalam nama Yesus. Yang berkekurangan Engkau cukupkan Tuhan, dan yang susah Engkau hiburkan. Sebab Engkaulah Roh penghibur di dalam hidup kami Tuhan. Mari saat ini Roh Kudus tuntun kami. Berbicaralah Engkau Bapa lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan hamba-Mu Kau urapi, sehingga setiap kami beroleh berkat. Setiap kami yang haus lapar akan Engkau puaskan saat ini. Engkau kenyangkan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu Tuhan, menyampaikan dengan kata-kata dan kalimat yang sederhana dan mudah dimengerti. Terima kasih buat firman-Mu. Setiap kami yang mendengar diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Salam semua. Ya, saudara diberkati dengan puji-pujian tadi. Ya. Mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang bisa menguatkan kita, meneguhkan kita pada sore menjelang malam hari ini. Kita buka dari Yakobus 3 ayat 1 sampai 10. Judul kebenaran firman Tuhan, menjaga dan mengendalikan lidah, ya. Dari ayat 1 sampai 10 kita membaca secara responsoria. Saya ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat genap. Yakobus 3 mulai ayat 1. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar.
7, semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ya, saudara yang kekasih, ya. Judulnya menjaga dan mengendalikan lidah, ya. Semua punya lidah. Amin. Ya. Kita tahu lidah adalah salah satu bagian yang kecil ya di dalam tubuh kita yang terdapat dalam rongga mulut, ya. Tetapi dikatakan di dalam kitab Yakobus ini, ya. Tadi ditanya, siapakah yang dapat mengendalikan lidah? Satu pertanyaan yang perlu kita renungkan, ya. Kenapa firman Tuhan bertanya demikian? Siapakah yang dapat mengendalikan lidah? Kenapa ada pertanyaan yang demikian? Sebab dikatakan bahwa lidah itu buas. Ya. Saudara kenal dengan binatang buas? Ya, seperti singa yang hidupnya di hutan-hutan, itu enggak terkendali. Ya. Artinya mereka bebas melakukan apa saja, menerkam setiap musuh yang mengganggu yang ada di depan, ya. Sangat buas. Jadi lidah itu sinonim dengan itu dibuat di dalam Alkitab, ya. Mari kita pelajari bagaimana mengendalikan lidah, ya. Mengendalikan dikatakan ya di dalam judul ini adalah berarti menguasai, ya. Menguasai lidah. Menguasai kendali, memegang kendali. Nah, artinya ya, mengekang itu menahan. Ya. Sama seperti kuda, ya. Dia dikekang dengan tali. Itu artinya menahan. Ya. Supaya tidak berlari kemana-mana, ya. Bisa dikendalikan, kita bilang stop, dengan kekang itu dia akan stop. Ya. Jadi kita lihat mengekang atau menahan ya umumnya berkaitan dengan nafsu duniawi. Ya. Artinya di dalam kehidupan kita ini kita harus bisa mengekang atau menahan keinginan-keinginan duniawi. Tetapi bagaimana caranya? Itu tadi. Kuda ya, dia dikekang dengan tali, punya alat. Kemudian kapal yang begitu besar ya, yang diterpa angin, ada badai, tetapi bisa dikendalikan dengan kemudi. Ya. Mungkin kita tahu kemudi yang kecil ya. Tetapi yang ahli di situ bukan kemudinya, jurumudinya yang ahli, ya, yang mengendalikan. Ya. Jadi yang mengendalikan itu adalah jurumudi, dialah yang ahli. Nah, kita lihat berkaitan dengan lidah, ya. Ada istilah yang mengatakan lidah tidak bertulang. Ya, ada lagunya ya. Memang lidah tak bertulang, gitu ya. Ya, artinya di situ memang lidah nggak bertulang, ya kan? Itu memang fakta. Tetapi itu kiasan, artinya lidah nggak bertulang itu mau ngomong apa aja bisa, gitu. Ya, ada banyak gelar yang diberikan kepada lidah, ya. Kemudian ada dikatakan lagi lidah buaya, ya. Kira-kira apa artinya? Ya, lidah buaya itu orang-orang yang suka apa namanya? Gombal ya. Ya. Ada lagi lidah keling. Suka bohong.
ya. Makanya dibilang kalau orang yang suka bohong, songon koling doho katanya ya. Nah, jadi banyak istilah-istilah yang dikatakan di dalam lidah ya, yang mengartikan ya bahwa apa yang bisa dilakukan oleh lidah ini banyak hal. Bahkan menipu, ya, berbohong, berdusta itu dilakukan oleh lidah. Ya. Nah, jadi saudara, mari kita malam ini belajar dulu bagaimana kita menjaga dan mengendalikan lidah kita sehingga kita tidak dikenal dengan lidah keling, ya, lidah buaya. Nah, ini penuh dengan perkataan-perkataan tipu daya, ya, tidak bisa dipercaya, memutarbalikkan fakta. Nah, itu pekerjaan daripada lidah, ya. Nah, kita lihat di dalam ayat 3, ya. Dalam ayat 3 kita menggunakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, saudara yang kekasih, mengekang, ya. Di sini kuda pun harus dikekang, harus bisa dikendalikan, ya. Kuda dikendalikan oleh kekang yang dilakukan oleh manusia. Nah, saudara yang kekasih, bagaimana orang bisa mengekang mulut kuda, ya, kalau dia sendiri pun tidak ahli, ya. Jadi tidak sembarangan orang yang bisa mengekang kuda, ya, kuda yang begitu besar. Berarti dia harus terlatih, ya. Kemudian juga jurumudi di kapal juga. Dia harus menjadi orang yang terlatih, menjadi orang yang profesional, sehingga dia bisa mengendalikan kapal di tengah badai sekalipun, ya, sehingga dia tidak tenggelam, ya. Yang ahli di situ adalah jurumudi. Nah, saudara yang kekasih, kita lihat dulu apa pengaruh lidah ini di dalam kehidupan kita, ya. Kalau di dalam konteks tutur kata, ya, lidah, ini lidah paling berbahaya, ya. Yang pertama, lidah itu tajam, saudara. Dikatakan lebih tajam dari pisau, ya. Coba renungkan, ya, saya renungkan, bisa lidah ini sekecil ini katanya lebih tajam dari pisau, sampai bisa membunuh, menyakiti. Nah, lidah di dalam konteks tutur kata dan pengaruhnya yang negatif di dalam kehidupan kita, yang pertama itu menimbulkan akar pahit, ya. Dari perkataan-perkataan yang negatif, dari perkataan-perkataan, ya, yang tidak baik itu bisa membunuh karakter seseorang. Ya, misalnya menghina, ya. Itu bisa menimbulkan kepahitan kepada orang lain, ya. Kemudian dendam, kemudian iri hati, ya. Itu bisa muncul dari perkataan yang dikeluarkan oleh lidah. Kita lihat Mazmur 64 ayat 3. Ya. Yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikkan kata yang pahit seperti panah. Ya. Ini dialami oleh Daud dari musuh-musuhnya. Ya. Jadi yang menajamkan lidahnya seperti pedang. Ini bukan hanya dialami oleh Daud, kita juga seperti itu. Kadang-kadang kita tidak sadar, ya. Lidah kita ini sudah berfungsi seperti pedang yang menyakiti. Ya, menyakiti siapa? Ya, mungkin menyakiti orang yang ada di sekitar kita, menyakiti anak-anak kita dengan perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan-perkataan yang negatif, perkataan-perkataan yang menyakiti, ya. Atau mungkin teman sepelayanan kita, ya. Secara tidak sadar bisa lidah ini berfungsi sebagai pedang, ya. Nah, kemudian lidah, ya, pengaruhnya yang negatif bisa menimbulkan kesombongan, ya. Bisa menimbulkan kesombongan, keangkuhan, kecongkakan, ya. Orang yang berbicara bongak, ya.
Ada ya yang seperti itu ya. Merasa dia lebih dari orang lain, merasa dia lebih bisa, merasa dia lebih pintar, ya. Itu dikatakan juga oleh lidah, ya. Jadi kesombongan juga bisa lewat perkataan-perkataan yang kita katakan. Bisa secara tidak sadar, ya. Perkataan-perkataan kita itu sudah sesuatu yang sombong, ya. Mari kita lihat di Mazmur 12 ayat 3. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Ya. Siapa kata yang mengerat? Tuhan, ya. Biarlah Tuhan yang mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Ini orang yang sombong. Ya. Orang yang angkuh. Bukan hanya dari mata kita bisa melihat orang angkuh, dari bicaranya juga kita bisa melihat orangnya angkuh, ya. Kemudian dari konteks tutur kata pengaruh negatif atau arti yang negatif, lidah bisa menimbulkan perbantahan, perselisihan, permusuhan, pertengkaran. Ya. Nah, ini mungkin ada fitnahan di sini. Makanya dikatakan bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ya, itu dilakukan oleh lidah. Ya. Nah, kita lihat saudara di sini di ayat 5, demikianlah juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Nah, ini positifnya. Ya. Jadi sangat kontradiksi. Dia bisa mematikan, dia bisa juga memegahkan perkara-perkara yang besar. Ya. Lidah juga bisa mengagungkan Tuhan, menaikkan pujian penyembahan. Tetapi lidah juga bisa mengutuk. Ya. Sumbernya satu, saudara. Maka firman Tuhan katakan tidak mungkin dari sumber yang satu keluar mata air dua, ya. Nah, jadi saudara yang kekasih, kita mau lihat betapa memang lidah itu luar biasa, ya. Dia bisa memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Nah, artinya begini, api waktu dia masih kecil itu adalah teman kita, ya. Api itu merupakan kebutuhan semua manusia. Api kita pakai untuk memasak, ya. Api untuk kita pakai untuk kebutuhan-kebutuhan di industri, ya. Dibutuhkan dalam kapasitas yang pas. Tetapi ketika api sudah menjadi besar, ya, itu menjadi musuh. Dia bisa menghanguskan hutan berhektar-hektar. Ya, seperti kejadian yang kita tahu beberapa tahun yang lalu, saking luasnya kebakaran yang terjadi untuk mematikan hutan pun susah, ya. Jadi artinya lidah bisa disamakan dengan api, ya. Lidah bisa juga memusnahkan orang, bahkan memusnahkan satu bangsa. Lewat apa, saudara? Lewat hoax, ya. Lewat perkataan-perkataan yang tidak membangun, lewat perkataan-perkataan fitnah, ya, bisa menjatuhkan orang lain, ya, merusak satu bangsa, ya. Nah, kita lihat di ayat 6, lidah adalah api, ia merupakan satu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ya. Jadi sebenarnya lidah kita ini, saudara, ya, dikatakan dinyalakan oleh api neraka. Ya. Jadi lidah ini sebenarnya harus dijaga, harus dikekang oleh apa? Api Roh Kudus. Amin. Hanya itu, saudara. Kalau enggak dia liar, kalau enggak dia buas, dia akan sesukanya seperti tadi lidah tidak bertulang. Wah, suka gua, lidah gua katanya, ya.
Kita tidak pernah bisa menahan perkataan orang lain. Ya. Kita tidak pernah bisa mengatakan diam kepada orang lain. Karena begitu buasnya lidah itu tadi, ya. Nah, jadi saudara, bagaimana ya kita menjaga dan mengekang lidah kita? Ya. Kalau dikatakan di ayat 7, ya, perbandingannya kita lihat semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar, binatang-binatang laut dapat dijinakkan, ya, dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Artinya semua binatang-binatang yang ada bisa dijinakkan sama manusia, ya. Perhatikan, ular bisa dijinakkan, buaya bisa dijinakkan, harimau bisa dijinakkan. Yang menjinakkan ini semua manusia, ya. Artinya betapa hebatnya manusia sebenarnya. Ya, luar biasa ciptaan Tuhan. Tetapi lidah, ia ada sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Itu firman Tuhan katakan, saudara. Ya. Ia, maksudnya lidah, ya, 8b, adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Ya. Sadis ya, untuk lidah itu. Sehingga dia tidak bisa dikendalikan. Yang lain bisa dikendalikan oleh manusia. Kesombongan dilakukan oleh manusia lewat perkataannya. Ketika menara Babel didirikan, itu salah satu tanda kesombongan manusia. Ingin menyamai Tuhan. Ya. Tetapi perhatikan, Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Ya. Siapa yang mengacaukan? Tuhan sendiri. Ya. Di dalam kebenaran firman Tuhan, kita lihat ada contoh Musa. Ya. Musa itu dipanggil Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir. Ya. Ketika Tuhan memanggil Musa, ya Musa katakan seperti ini. Saya adalah seorang yang berat lidah. Ya. Kita buka dulu di Keluaran 4 ayat 11. Ya. Apa dikatakan di situ? Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Ya. Nah, ketika Musa berkata, tidak mau, aku ini orang yang berat lidah, ya. Tuhan tanya kepada Musa, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta, bukankah aku yakni Tuhan? Ayat berikutnya. Ayat 12. Ya, oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Ya. Musa bilang, aku ini orang yang berat lidah. Orang yang berat lidah itu orang yang susah berbicara. Tetapi perhatikan, ketika ada campur tangan Tuhan, ya, orang yang berat lidah pun dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Amin. Tetapi ada orang yang begitu bagus bahasanya, saudara, ya. Lancar berbicara. Seperti apalah kita katakan, ya, pengacara, ya. Ya, kalau pengacara itu katanya makan dari mulutnya. Ya, pintar berbicara, ya, yang benar bisa tidak benar, yang salah bisa jadi benar, ya, saking lancarnya berbicara, ya. Bisa tidak terkendali. Tetapi perhatikan Musa, ya, dikatakan di situ, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau. Saudara yang kekasih, berarti lidah kita ini perlu diajar oleh Tuhan. Amin. Perlu diajar oleh Tuhan. Lidah kita ini pun harus kita taklukkan kepada yang membuat lidah itu sendiri. Tuhan bertanya, siapakah yang membuat lidah? Bukankah aku, kata Tuhan. Berarti Tuhan berkuasa atas setiap lidah kita.
Amin. Nah, jadi saudara, bagaimana kita menjaga lidah dan mengekangnya, itu yang perlu. Ya, karena kita tadi sudah tahu bahwa lidah itu buas, ya. Tak terkuasai, penuh racun yang mematikan. Nah, bagaimana supaya itu bisa menjadi sesuatu yang baik yang kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Ya. Mari kita lihat yang pertama, bagaimana menjaga lidah dan mengekang. Yang pertama, minta kepada Tuhan supaya lidah kita dikuduskan. Ya, kita minta. Ya. Makanya setiap pagi kita harus doakan lidah kita ini. Kata-kata yang keluar dari mulut kita ini, ya. Jangan kata-kata yang melemahkan. Yang pertama, minta kepada Tuhan lidah kita dikuasai, diajar, ya. Dalam Yesaya 50 ayat 4, mari kita baca. Ya, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu, setiap pagi yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ya. Nah, ini adalah seorang nabi yang besar, Nabi Yesaya. Ya. Seorang nabi yang mengurusi semua kepentingan-kepentingan daripada bangsa Israel. Dia perlu lidah. Ya. Dikatakan di situ, Tuhan telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Untuk apa? Supaya lidah ini bisa menguatkan orang-orang yang lemah, menghibur orang yang susah, memperkatakan perkataan-perkataan yang membangun, bukan yang melemahkan. Jadi yang pertama kita harus meminta kepada Tuhan, supaya lidah kita ini diberikan lidah seorang murid. Ya, kira-kira bagaimana lidah seorang murid? Berarti lidah seorang murid itu memang sudah lidah yang diajar untuk memperkatakan yang baik. Ya, dia sudah belajar, dia sudah disiplin. Sehingga apa yang keluar dari mulutnya itu adalah perkataan-perkataan yang menguatkan, ya, memberi semangat yang baru kepada orang yang letih lesu. Inilah tugas kita. Ya. Ketika kita meminta kepada Tuhan supaya lidah kita ini dikuduskan untuk hal-hal yang tidak baik, saudara. Nah, yang kedua, minta Tuhan menyertai lidah kita. Wah, hebat juga ya, lidah kita ini harus disertai. Iya. Karena tadi katanya buas, penuh racun yang mematikan. Jadi ini harus dijinakkan, saudara. Ya. Dijinakkan, harus dibawa kepada pawangnya. Pawangnya adalah Tuhan itu sendiri yang menciptakan. Nah, seperti Musa tadi, ya, di Keluaran 4 ayat 11, Musa disertai lidahnya. Jadi Musa itu orang yang berat lidah. Ketika dia berkata kepada Tuhan, aku tidak mampu berbicara, bagaimana mungkin aku membawa bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Apa kata Tuhan kepadanya? Aku akan menyertai lidahmu dan Harun. Ya. Jadi lidah mereka disertai oleh Tuhan untuk mereka bisa menyampaikan firman Tuhan, perkataan kepada Firaun. Jadi Musa ini diperlengkapi oleh Tuhan. Walaupun kita tidak pintar berbicara, saudara, jangan takut berhadapan dengan orang-orang besar. Amin. Walaupun mulut kita berat, saudara, jangan pernah takut mengatakan kebenaran. Amin. Kenapa? Karena Tuhan menyertai mulut kita, menyertai lidah kita. Lidah kita disertai oleh Tuhan dan diurapi oleh Tuhan. Amin. Jadi saudara tidak
perlu kecil hati ya. Saya punya saudara yang tidak terlalu pintar ya berbicara ya. Agak-agak tersendat-sendat ya, tetapi dia berdoa kepada Tuhan. Ya, artinya itu menjadi satu beban di dalam hidupnya ya. Bagaimana supaya dia bisa berbicara itu tidak gagap. Ya, saudara tahu Tuhan memberikannya pintar berbicara, tidak ada gagap. Ya. Dia minta kepada Tuhan, sertai lidahku Tuhan. Ya. Kenapa? Karena memang Dialah pencipta lidah kita. Kita meminta kepada Sang Pencipta, sehingga lidah itu diurapi, sehingga lidah itu disertai untuk memperkatakan hal-hal yang baik. Nah, yang ketiga, kita harus minta kepada Tuhan supaya Tuhan mengawasi mulut kita. Ya, karena lidah gak bertulang, apa saja bisa keluar dari mulut kita. Apa saja bisa timbul dari hati kita kemudian keluar. Apalagi kalau di jalan raya, saudara. Kalau di jalan raya itu kita harus benar-benar cukup doanya. Ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Sebentar nanti angkot sembarangan stop, belum lagi beca, iya kan? Belum lagi Gojek, iya kan? Iya. Kita bisa emosi, kita bisa marah, kita bisa memaki, ya. Keluarlah perkataan-perkataan yang tidak baik. Jadi yang ketiga, kita harus berdoa meminta kepada Tuhan, Tuhan awasilah mulutku. Kita lihat di Mazmur 141 ayat 3. Ya. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Ya. Saudara pernah berdoa mengatakan seperti ini kepada Tuhan? Saya selalu berdoa untuk hal ini. Karena saya tidak tahu apakah nanti di jalan bisa tidak terkontrol, ya. Jadi awasilah mulutku ya Tuhan. Berjaga-jagalah pada pintu bibirku, ya. Artinya kita bisa dikontrol oleh Tuhan. Perkataan kita bisa dikontrol, hati kita bisa dikontrol dalam keadaan apapun, bahkan dalam situasi yang membuat kita marah pun, ketika Tuhan mengkontrol lidah kita, kata-kata kita tidak akan keluar menjadi kata-kata yang negatif. Jangan-jangan Tuhan taruhkan di lidah kita itu kata-kata yang memberkati. Amin. Ya, kata-kata yang memberkati, diberkati Tuhan lah. Makanya kadang-kadang kita bisa tersenyum kalau di jalan raya, ya. Kalau di jalan raya harusnya kita marah, kok bisa kita tertawa, kita bisa memberkati. Itu bukan pekerjaan daripada diri kita sendiri, ya. Itu pekerjaan daripada Tuhan. Nah, yang keempat, saudara, minta Roh Kudus mengendalikan lidah kita. Ya. Hari-hari ini, saudara, menjelang Pentakosta, ya, pencurahan Roh Kudus. Ya. Kita juga harus meminta kepada Roh Kudus supaya Dia yang mengendalikan lidah kita. Ketika Pentakosta ada pencurahan Roh Kudus di Kisah Para Rasul 2 ayat 3 dan 4. Ya, kita mari lihat. Dikatakan di situ, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah mereka, lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, ketika pencurahan Roh Kudus, juga ketika murid-murid Tuhan, ya, dihinggapi oleh Roh Kudus, ini katanya seperti lidah-lidah. Ya, kembali dulu ke ayat sebelumnya, ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Ya, lidah-lidah itu kemudian hinggap
kepada setiap murid-murid dan mereka berkata-kata, ya. Jadi kuasa Roh Kudus membuat mereka bisa berkata-kata tentang kebenaran, ya, mengatakan bahasa-bahasa yang orang di sekitarnya bisa mengerti, ya. Padahal mereka berbeda bangsa, berbeda bahasa, tetapi ketika Roh Kudus itu mengendalikan lidah mereka, orang-orang terheran-heran, kenapa mereka bisa berbicara seperti bahasa kita? Jadi ada satu kekuatan daripada Roh Kudus, ya, yang bisa mempersatukan, yang bisa menyatakan kebenaran kepada orang lain. Itulah yang harus menguasai lidah kita hari-hari ini. Amin. Menguasai pikiran kita, menguasai hati kita. Ini lebih dahsyat, saudara. Ya, karena Roh Kudus bisa bekerja, bisa berkarya kepada siapa saja. Lewat siapa saja. Kita tahu 10 hari setelah kenaikan Yesus Kristus, ya, adalah hari pencurahan Roh Kudus. Biarlah kita meminta kepada Roh Kudus mengendalikan lidah kita. Supaya apa? Supaya kita dipakai untuk memberitakan Injil hari-hari ini, saudara. Untuk memberitakan kebenaran. Untuk membuat orang yang sakit menjadi sembuh. Saudara percaya dengan perkataan kita. Ketika kita berbicara kepada orang lain bisa sembuh? Saya sangat percaya. Ya. Karena dikatakan perkataan, lidah yang lemah lembut, perkataan yang lembut, ya, itu seperti apel, ya, di pinggan emas. Ya, berharga sekali. Perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang menguatkan itu sangat dibutuhkan hari-hari ini kepada orang-orang yang susah. Kita tahu hari-hari ini dibutuhkan banyak firman, saudara. Kitalah yang dipakai Tuhan hari-hari ini untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Lewat apa? Lewat lidah kita yang sudah dipulihkan. Biarlah lidah kita ini tidak dipakai untuk memperkatakan hal-hal yang negatif, ya, untuk melukai perasaan orang lain, untuk melakukan pertengkaran. Karena lidah itu buas, tidak terkendali seperti racun yang mematikan. Hanya Yesus, hanya Roh Kudus yang bisa mengekang lidah kita. Amin. Hanya Roh Kudus, gak ada yang lain, saudara. Jadi bawa lidah kita ini setiap hari kepada Tuhan. Bawa pikiran kita, bawa hati kita sehingga dia sinkron untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Perkataan-perkataan yang membangun, ya. Mari kita lihat di Filipi 4 ayat 8. Ya, dikatakan di situ, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu semua. Amin. Ya. Karena segala yang masuk lewat pikiran kita akan masuk ke dalam hati kita dan keluar melalui mulut kita, melalui perkataan kita. Maka mari mulai hari ini, mari kita mengkonsumsi hal-hal yang baik. Ya, hal-hal yang positif sehingga kita menyimpan hal-hal yang baik dan itu harus kita keluarkan juga menjadi sesuatu yang baik dan membangun. Mari saudara yang kekasih, ya, lidah kita jangan digelari lagi lidah buaya, lidah keling, ya. Biarlah lidah kita adalah lidah yang sudah bertobat. Amin. Orang bisa melihat kita lewat perkataan kita bahwa lidah kita sudah punya kekang yang baik, ya. Dikekang oleh Roh Kudus. Kalau dia selip ke kanan atau ke kiri, Roh Kudus katakan lurus. Ya. Makanya Yesaya mengatakan
dia diberikan lidah seorang murid, ya, telinga dipertajam setiap pagi untuk dengar apa kata Tuhan. Kita juga demikian, saudara, ya. Setiap pagi mari kita pertajam telinga kita mendengar apa kata Tuhan. Setiap pagi kita pertajam juga lidah kita untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, meneguhkan orang-orang yang susah, menghibur orang-orang yang susah, supaya nama Tuhan dimuliakan. Nah, ketika kita sudah menjaga lidah kita, mengekang lidah kita, kira-kira apa yang kita terima? Ya. Mari kita lihat di 1 Petrus 3 ayat 10. Kita baca sama-sama, 2-3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Kalau kita sudah menjaga lidah kita, ya, kita sudah mengekang lidah kita dari hal-hal yang jahat, dari hal-hal yang menipu, ya. Firman Tuhan katakan kita akan melihat hari-hari yang baik. Amin. Siapa mau melihat hari-hari yang baik hari-hari ini? Siapa mau masa depannya penuh dengan masa depan penuh pengharapan? Ya, jaga lidah, ya. Jaga perkataan, perkatakan terus perkataan-perkataan yang positif, ya. Karena firman Tuhan katakan ketika kita menjauhi diri kita, lidah kita dari hal-hal yang jahat, kita bisa mencintai hidup kita dengan sukacita dan kita melihat hari-hari baik di depan kita yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Anak-anak muda di tempat ini juga, ya, saya lihat ada banyak anak-anak muda. Ya, mari dijaga perkataannya, dijaga lidahnya. Ya, jangan pakai lidahmu untuk perkataan-perkataan bohong, dusta, ya, menyakiti, ya. Tetapi biarlah lidah kita bawa kepada Tuhan, disucikan oleh Roh Kudus, dikendalikan sehingga kita melihat berkat-berkat Tuhan menjadi milik-milik kita semua. Amin. Ya, demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu malam hari ini. Kami kembali diingatkan Tuhan, betapa kami harus menjaga dan mengekang lidah kami Tuhan Yesus dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus senantiasa memampukan kami menjaga lidah kami dan mengekang lidah kami daripada hal-hal yang jahat, hal-hal yang dusta, bohong Tuhan. Sehingga semua Tuhan Yesus, apa yang ada di dalam mulut bibir kami adalah memuji, memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Memperkatakan hal-hal yang baik, memberitakan Tuhan Yesus hal-hal yang baik Tuhan. Sehingga lewat mulut bibir kami Tuhan Yesus, orang-orang yang ada di sekitar kami boleh dibangun lewat perkataan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati firman-Mu, berkati yang sudah mendengar, berkati juga hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati, mari sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Halo. Semua diberkati firman Tuhan, amin Bapak Ibu. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua. Mari kita membawa persembahan dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Dan kita akan menyaksikan video warta untuk minggu ini. Sekali lagi kami mengucapkan selamat memberi, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, berikut kami sampaikan warta sepekan GBI Alam Hotel. Ibadah Raya GBI Alam Hotel setiap hari Minggu, sesi pertama pukul 9 WIB, sesi kedua pukul 10.30 WIB, dan sesi ketiga pukul 18 WIB yang dilakukan secara onsite dan online. Kami mengajak Bapak Ibu anak muda untuk mengikuti ibadah menara doa setiap hari Selasa sampai Sabtu pukul 17 WIB sampai dengan 19 WIB di Sekretariat GBI Alam Hotel, Jalan Menteng 3, nomor 42A Medan. Ibadah doa malam setiap hari Selasa pukul 20 WIB di Sekretariat GBI Alam Hotel, Jalan Menteng 3, nomor 42A Medan. Ibadah doa malam ini
terbuka untuk umum. Mari bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan di ibadah Night of Worship setiap hari Rabu pukul 19.30 WIB yang dilakukan secara online melalui akun Facebook GBI Alam Hotel. Kami membuka kesempatan bagi Bapak, Ibu, serta anak muda yang rindu melayani di bagian Departemen Musik dan Multimedia dapat bergabung pada hari Kamis pukul 19.30 WIB di Sekretariat GBI Alam Hotel, Jalan Menteng 3, nomor 42A Medan. Ibadah Kids for Jesus setiap hari Jumat pukul 17 WIB yang bertempat di Jalan Menteng 3, nomor 42A Medan. Kegiatan Family Altar GBI Alam Hotel dilakukan setiap hari Jumat pukul 19.30 WIB di wilayah FA masing-masing. Info lebih lanjut dapat menghubungi diaken atau diakones setelah ibadah selesai. GBI Alam Hotel bekerjasama dengan Yayasan Surya Kebenaran Internasional yang akan melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pemberian gizi tambahan untuk anak usia 0-12 tahun dan vaksin booster Sinovac dengan syarat dan ketentuan. Yang pertama, usia 18 tahun ke atas. Yang kedua, untuk yang sudah vaksin 1 dan 2 Sinovac. Yang ketiga, untuk yang sudah vaksin 1 dan 2 Sinovac. Yang keempat, bagi yang belum pernah vaksin. Yang kelima, membawa fotokopi KTP. Yang keenam, membawa sertifikat vaksin. Yang ketujuh, bagi warga negara asing bawa fotokopi paspor. Yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2022 pukul 13 sampai 16 WIB bertempat di kantor sekretariat GBI Alam Hotel, Jalan Menteng 3, nomor 42A Medan. Kami mengajak anak-anak muda untuk dapat mengikuti ibadah Jesi dan Youth setiap hari Sabtu pukul 18.30 WIB yang bertempat di Jalan Menteng 3, nomor 42A Medan. Bagi Bapak Ibu yang rindu mendapatkan layanan jemaat seperti formulir jemaat, penyerahan anak, layanan doa, dan baptis selam, dapat menghubungi diaken atau diakones setelah ibadah selesai dan dapat menghubungi call center gereja di nomor 0853 5869 0042. Berikut akan kami tampilkan dokumentasi kegiatan Family Gathering GBI Alam Hotel pada tanggal 26 Mei 2022 di Pantai Pondok Permain Perbauman. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan seperti ucapan syukur, perpuluhan, dan lainnya, dapat menyampaikannya melalui nomor rekening gereja dan juga scan barcode yang tertera di layar. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan pembangunan, dapat menyampaikannya melalui nomor rekening gereja yang tertera di layar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup ibadah ini Bapak Ibu Saudara. Mari bersama kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah ini dengan doa. Baik Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kami sampaikan untuk kegiatan gebiar vaksinasi ya bagi Bapak Ibu
dan keluarga ataupun tetangga yang belum booster ya, booster yang 1-2 Sinovac ataupun Sinopharm boleh ya, atau belum sama sekali boleh nanti vaksin 1 ya, nanti tolong disampaikan. Yang kedua itu pemberian gizi tambahan untuk anak usia 0 tahun sampai dengan 12 tahun. Mungkin anak-anak kita, keluarga, tetangga tolong nanti disampaikan ya. Dan juga bagi ibu hamil, ada juga bagi ibu hamil ya. Jadi anak usia 0 sampai 12 tahun dan bagi ibu hamil ya, tambahan gizi ya. Itu berupa susu ya, kacang hijau, telur dan multivitamin ya. Nanti Bapak Ibu nanti tolong disampaikan ke tetangga-tetangga di lingkungan daerah kita. Kita adakan di kantor sekretariat gereja Jalan Menteng 3 ya. Kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, sore hari ini, malam ini Tuhan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan diberkati lewat ibadah kami di tempat ini. Tuhan semakin dipermuliakan, semakin dibesarkan lewat kehidupan kami, lewat keluarga kami, bahkan lewat gerejamu di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk seluruh persembahan sudah dikumpulkan ya Tuhan. Berkati persembahan ini, berkati tangan-tangan sudah memberi, berkati dengan lipat kali ganda. Berkat-Mu juga ya Tuhan bagi setiap umat-Mu, untuk setiap rumah tangga di rumah tangga. Tuhan memberkati, untuk setiap pekerjaan, usaha, studi, bahkan seluruh aktivitas daripada umat-Mu. Berkat-Mu melimpah bagi setiap mereka. Bahkan di sepanjang minggu mendatang, penyertaan-Mu sempurna. Keberhasilan, keberuntungan itu menjadi milik daripada setiap umat-Mu. Dan dari tempat ini Tuhan, kami mengangkatkan tangan kami buat kota kudus-Mu. Salam bagimu Yerusalem, salam bagimu Yerusalem. Salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Terima kasih Tuhan, dan hari ini Tuhan, malam ini kami akan menutup pertemuan kami, ibadah kami. Dan sebelum kami pulang, Tuhan ulurkan tangan-Mu, berkat-Mu atas setiap umat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang mari dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai memberkati kehidupanmu, mulai hari ini Gamarata bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak Ibu sebelum pulang, izinkan sekali lagi kami menyapa Bapak Ibu yang baru pertama kali.